Warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 4 ini, izinkan Ibu untuk membahas materi PTIK tentang New Digital Technology. Ya. Di pertemuan minggu lalu Ibu sudah bahas sedikit tentang apa itu Big Data, ya. Nah, sekarang kita lihat lebih mendalam tentang Big Data, ya. Yang berawal dari kata data, ya, bahwa data ini semakin hari, ya, tiap menit, detik bahkan ya, tiap jamnya itu sangat banyak sekali data-data baru bertumbuhan di internet. Ya, nah kita harus mengetahui apa kegunaan dari data tersebut, ya, untuk dianalisis lebih jauh, lebih mendalam, untuk keperluan industri, akademisi, pemerintah, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan Big Data. Jadi Big Data ini sangat canggih, ya. Sangat canggih, berasalkan dari data, kemudian datanya diolah, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan. Nah, atau yang lebih kita kenal dengan sekarang sebutan data science. Nah, data science berbeda dengan business intelligence, ya. Dan apa sih peranannya untuk ekosistem big data? Nah, berikut ini adalah gambar yang ditunjukkan dari tahun ke tahun, ya. Tahun 90-an bahwa data itu hanya berupa warehouse saja, ya, RDBMS gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang diterapkan juga masih SAP, Oracle gitu ya. Kemudian berkembang di tahun 2000-an, ya, sudah muncul digital asset management dan konten yang biasanya kita gunakan untuk worksheet pekerjaan kita seperti Word, Excel, PowerPoint, PDF, ya, Adobe Reader, dan lain sebagainya. Kemudian berkembang lagi di tahun 2010 ke atas, ya, bahwa ini adalah NoSQL dan key value, di mana kita butuh sekali dan kita tidak bisa tidak bisa meninggalkan aplikasi-aplikasi ini gitu ya, karena sudah terintegrasi di seluruh dunia seperti YouTube, Twitter, Facebook, kemudian yang tadinya dari SMS sekarang WA dan lain sebagainya. Nah, gambaran umum dari big data adalah media penyimpanan pada hardware yang digunakan adalah HDD, FDD, dan sejenisnya. Sedangkan media penyimpanan pada biologi, ya, pada biologi kan media penyimpanannya adalah otak kita, ya. Dimana ini otak ini dibuat, ya, oleh sang kreator, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila otak ini tidak berfungsi dengan baik gitu ya, maka data-data yang terproses, terintegrasi, outputnya juga tidak akan baik. Nah, data-data juga sama, ya. Apabila data-data kecil dikumpulkan menjadi data yang sangat besar, dan data itu membawa informasi yang menghasilkan sebuah manfaat bagi kalangan tertentu, itulah yang disebut dengan big data. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Dari otak kita menghasilkan dari data-data, kemudian di capture, dikumpulkan, menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi inilah yang menjadi sebuah knowledge di otak kita yang nantinya akan menghasilkan sebuah decision atau keputusan. Contohnya, misalnya kita mau mendeteksi apakah misalnya virus tertentu, ya, itu nanti akan ada lagi di Indonesia atau tidak gitu ya. Nah, itu data-data itu bisa dikumpulkan, ya. Kemudian dari data tersebut diolah, yang sudah dikumpulkan diolah,
menjadi sebuah informasi, dan informasi ini akhirnya dianalisis lebih mendalam sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan ya. Kita dari pengetahuan tersebut barulah kita ambil kesimpulan atau decision, keputusan. Oke, kita lihat ada beberapa elemen penting dalam big data seperti data berupa fakta yang dikumpulkan of the world ya, description of the world dari seluruh dunia. Kemudian data itu berupa informasi, di capture datanya dan menghasilkan sebuah knowledge ya. Kemudian knowledge itu sendiri our personal map atau model of the world. Jadi apa yang kita ketahui atau not the real world itself ya. Jadi Anda tuh saat ini tidak dapat menyimpan pengetahuan dalam diri Anda dalam apapun selain otak kita. Dan untuk membangun pengetahuan perlu informasi dan data. Nah, ini adalah gambaran big data 6V ya dan 1V. Apa sih VV ini ya? Jadi perkembangannya ya, dari McKinsey Global, data itu harus memiliki skala. V yang pertama adalah volume, skala. Yang kedua adalah V yang kedua velocity, distribusi. V yang ketiga variety, keragaman. Ya, bahwa data itu sangat besar, punya skala, punya distribusinya, dan atau abadi, sehingga butuh arsitektur, teknikal, dan metode analitik yang dibutuhkan untuk mendapatkan wawasan yang memberikan nilai bisnis yang baru. Nah, tadi ya volume, bahwa jumlah datanya dalam ukuran petabyte ya ke zettabyte. Lalu V yang kedua variety, datanya ini masuk dalam berbagai format terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, velocity, kecepatan datanya yang dibuat atau di-generate atau ditangkap dan dialirkan ya, seperti data streaming real time gitu ya. Kemudian veracity, analisis ini dilakukan pada data akan lebih bermanfaat bila akurasi datanya ditingkatkan. Jadi data itu perlu ada nilai akurasi pada saat kita melakukan pengolahan data lebih lanjut menggunakan algoritma misalnya. Kemudian V yang berikutnya adalah V yang kelima, value, bahwa data ini ada nilainya yang berguna atau bermanfaat untuk kebutuhan tertentu seseorang ataupun organisasi. Yang V yang ketiga adalah variability, perubahan data selama pemrosesan dan life cycle. Jadi pasti ada perubahan data selama kita melakukan pemrosesan terhadap data tersebut ya. Nah, bagaimana kalau big data dengan 10V? Kalau tadi kan 6V plus 1 visualization. Sekarang ada lagi bahwa menurut Horowitz bahwa big data itu sangat kompleks. Karena data itu sifatnya sangat besar dan tidak bisa ditangani secara tradisional ya. Dia harus menggunakan teknologi komputer yang canggih ya, tidak bisa dengan teknologi komputer yang konvensional. Itu menurut Horowitz et al. Tahun 2013. Bahwa kita butuh 10 V. V yang pertama adalah volume, velocity, variety, veracity, value, vagueness. Vagueness ini teka-teki terhadap data yang ada akan menghasilkan meaning apa nantinya. Kemudian vocabulary, di sini semantiknya, struktur data, misalnya penggunaan bahasanya ya, tanda huruf besar kecil, kemudian tanda baca dan sebagainya. Venue ini data heterogen yang terdistribusi dan dari beberapa platform misalnya ya.
bisa dari platform media sosial dan lain sebagainya. Kemudian variability, perilaku berkembang dinamis dari sumber data. Dan validity, kualitas datanya, tata kelola, pengelolaan data master secara masif ya. Itu big data dengan 10 V. Nah, sekarang kita lihat nih bahwa responsiveness, ketanggapan, dan volume data itu berelasi ya, terkait ya. Bahwa streaming ini misalnya mulai dari second, minute, hours gitu ya. Kan nantinya data dari streaming ini disimpan ya. Kemudian streaming ini apakah nantinya memakan memori gigabyte, terabyte atau petabyte ya. Nah, inilah kok hasil dari batch dan streaming processing. Lalu kecerdasan buatan, artificial intelligence ya. Mengapa sih kita memerlukan AI dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Apalagi sekarang teknologi AI sudah sangat berkembang pesat ya. Satu, karena hampir seluruh permasalahan ya itu bisa dipecahkan dengan bantuan komputer. Jadi masalah semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi ya kita cara pemecahannya. Kemudian tidak ada keterbatasan hardware dan keinginan manusia komputer itu supaya bisa bertindak seperti manusia. Nah, AI bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu pada suatu kejadian atau peristiwa yang mana orang melakukan dengan baik. Jadi menurut Asimov tahun 87 bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal dalam pandangan manusia itu adalah sebuah kecerdasan. Sedangkan menurut Rich and Nick ya, tahun 91, nah AI itu merupakan sebuah studi di mana membuat komputer melakukan hal-hal yang ada pada saat ini dengan lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Jadi AI dikelompokkan menjadi 4 macam ya. Sistem that think like humans, jadi sistem yang berpikir seperti manusia. Kemudian sistem that think rationally, berpikir rasional. Dan sistem that acts like human, ya, bertingkah atau bertindak seperti manusia. Dan sistem that act rationally, bertingkah atau bertindak secara rasional. Nah, ada beberapa pendekatan ya untuk AI. Pertama, jika pendekatan itu ditinjau dari pendekatan ilmiah atau scientific approach. Pendekatan dasar ilmiah timbul sebelum invasi ke komputer. Jadi ini tidak sama dengan kasus mesin uap dan dapat diatasi dengan perkembangan teknologi lanjutan. Ya, mereka tidak mengakibatkan tingkatan konsep. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah engineering approach atau pendekatan teknik, di mana usaha untuk menghindari definisi AI tetapi ingin mengatasi atau memecahkan persoalan-persoalan di dunia nyata. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari AI? Karena satu, AI itu dapat merepresentasikan bagian tengah atau inti dari ilmu komputer. Yang kedua, dapat membantu kita untuk mewujudkan ketidaktepatan dari komputasi. Ya, bisa dari karakteristik dalam matematika. Lalu AI punya antar cabang ilmu, ya, bagian dari ilmu teknik cognitive science, di mana cognitive science itu
perpaduan ilmu filsafat, linguistik, dan psikologi. Sedangkan AI juga dapat merepresentasikan pengetahuan dan memanipulasinya. Kemudian pengetahuan itu merupakan pusat dari semua ilmu teknik, dan AI adalah pusat dari semua ilmu teknik. Nah, alasan penting lainnya bahwa AI ini diharapkan dapat menemukan atau membongkar bentuk krisis besar dalam waktunya. Jadi krisis dibuat oleh interaksi dari teknologi, ilmiah, sains, dan filsafat. Sedangkan program intelijen, program yang mampu menyimpan kenyataan fakta, dan proporsi dan hubungan yang beralasan. Nah, sejarah AI ini nanti bisa kalian baca lebih lanjut lagi ya. Kemudian sudut pandang AI dinilai dari sudut pandang kecerdasan, bahwa AI ini nantinya akan dibuat ya seperti kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian sudut pandang penelitian bahwa bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia gitu ya. Misalnya membuat mesin untuk menggoreng kentang ya. Jadi itu bisa menggunakan AI dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Sudut pandang bisnis tadi yang sudah saya contohkan barusan ya. Dan itu sudah terjadi di luar negeri. Lalu sudut pandang pemrograman, kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, ya, bahwa AI itu bisa untuk problem solving, pencarian, dan pemrograman simbolik. Nah, kecerdasan buatan sendiri ada 4 aspek kategori. Yang pertama, bahwa AI harus bisa berpikir secara manusiawi, bertindak secara manusiawi, berpikir rasional, dan bertindak rasional. Apa yang dimaksud berpikir secara manusiawi? Bahwa ada upaya-upaya, aktivitas-aktivitas yang terkait dengan pikiran manusia, seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, belajar, dan lain sebagainya. Lalu bertindak manusiawi, maksudnya dengan kita ya membuat mesin-mesin atau robotik untuk melakukan fungsi-fungsi yang memerlukan kecerdasan intelijen bila dilakukan oleh manusia dan itu digantikan oleh komputer. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah berpikir rasional, di mana studi tentang kemampuan mental melalui penggunaan model komputasi. Dan berikutnya terakhir adalah bertindak rasional. Jadi AI adalah terkait dengan perilaku cerdas dalam berbagai artefak ya, benda-benda buatan manusia. Juga studi tentang desain atau rancangan tentang agen-agen benda-benda yang cerdas. Nah, itulah adalah penjelasan mengenai AI ya. Pertemuan 4 ini Bu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.